Ada kematian yang cepat dilupakan, tapi tidak dengan yang satu ini. Ada kepercayaan lama di desa saya, kalau seseorang yang mati dengan cara yang tidak wajar, arwahnya tidak akan langsung pergi. Ini bukan soal percaya atau tidak. Saya adalah salah satu orang yang merasakan langsung apa yang terjadi di malam itu. Dan ini bukan tentang hantu semata. Ini tentang kesalahan manusia dan sesuatu yang tidak pernah mau diam begitu saja. Saya kenal Rama sudah lama, dari zaman SMP. Kami tumbuh di desa yang sama, di pinggiran kota kecil di Jawa Timur. Desa yang kalau siang kelihatannya biasa saja, tapi kalau malam, sepi dan gelapnya bisa bikin pikiran kemana-mana. Dari dulu Rama memang beda, bukan karena dia sok jago atau cari masalah ke orang, tapi karena dia punya pembawaan yang bikin orang gampang melirik. Mukanya bersih, kulitnya putih, hidungnya mancung. Di desa kami, wajah kayak gitu sudah dibilang ganteng kebangetan. Rama itu tipikal anak yang bandel tapi percaya diri. Bandelnya bukan yang kriminal, cuma suka berantem kalau merasa ditantang. Kalau urusan cewek, dia memang nggak pernah setengah-setengah. Kalau dia naksir, mau cewek itu pacarnya orang atau bukan, dia bakal cari cara buat ngedeketin. Saya sering geleng-geleng kepala lihat kelakuannya. Tapi sebagai teman, ya saya cuma bisa ngingetin. Soal urusan itu, Rama jarang mau denger. Kami sama-sama nggak kuliah, bukan karena nggak mau, tapi karena kondisi. Habis lulus SMA, pilihan kami ya kerja. Saya bantu orang tua, kadang ke ladang, kadang ngambil kerjaan apa saja. Rama lebih beruntung, dia diterima kerja di pabrik nggak jauh dari desa. Gajinya lumayan untuk ukuran kami anak desa. Sistem jam, ada lembur, tiap bulan pegang uang sendiri. Pelan-pelan hidupnya mulai kelihatan berubah. Sekitar hampir 2 tahun kerja, Rama beli motor. Waktu itu motor itu bisa dibilang motor impian. Di desa kami, yang bawa motor itu sudah kelihatan keren. Apalagi Rama, dengan wajahnya, dengan gaya jalannya, ditambah motor itu. Mau gak mau, orang-orang makin sering ngomongin dia. Tapi yang saya lihat, Rama sebenarnya sudah mulai lebih kalem, gak ugal-ugalan kayak dulu. Lebih sering fokus kerja, jarang cari ribut. Keakraban kami malah makin dekat sejak dia kerja. Saya sering nongkrong ke rumahnya atau dia main ke rumah saya. Dari Rama, saya juga kenal Dani, teman kerjanya di pabrik. Rumah Dani masih satu kampung dengan kami, tapi sebelumnya saya nggak terlalu dekat. Setelah dikenalin Rama, kami sering bertiga kalau ngumpul. Sampai suatu malam, kabar itu datang. Saya lagi di rumah waktu ada orang teriak-teriak di jalan. Suaranya panik. Ada yang bilang Rama kecelakaan. Awalnya saya masih nggak percaya, tapi begitu dengar katanya motor Rama masuk selokan dan tubuhnya terpental jauh, dada saya langsung nggak enak. Saya langsung lari ke lokasi. Pas sampai, orang sudah ramai. Motor Rama ada di selokan, posisinya rusak parah. Rama tergeletak di jalan, jaraknya jauh dari motor. Saya mendekat sambil bilang kalau saya temannya. Saat itu jenazahnya belum dievakuasi. Dari jarak dekat, saya bisa lihat kondisi tubuhnya. Dan jujur saja, itu bukan pemandangan yang gampang dilupain. Leher Rama patah, posisi kepalanya nggak wajar, seperti terpelintir. Di bagian tubuh sebelah kiri, di bahu sampai kaki rusak semua. Jaket dan celananya habis terkikis. Seakan-akan tubuhnya terseret di aspal cukup jauh. Jarak antara motor dan tubuhnya sekitar belasan meter. Itu yang bikin banyak orang mulai heran. Polisi datang, olah TKP, dan akhirnya menyimpulkan ini kecelakaan tunggal. Secara logika, ya mungkin saja. Tapi entah kenapa waktu saya lihat wajah Rama, matanya terbuka. Ekspresinya seperti ada rasa takut yang sangat kuat di wajahnya. Seperti orang yang kaget melihat sesuatu sebelum mati. Di tengah kerumunan itu, saya sempat melihat Dani. Dia ada di sana, berdiri agak jauh, seolah-olah cuma penonton. Saya sempat mikir mau nyamperin, tapi kondisi waktu itu terlalu kacau. Jenazah Rama dibawa ke rumah sakit. Saya ikut menyusul bersama keluarganya.
Di sana dokter bilang Rama sudah meninggal di TKP. Rahangnya sampai harus diikat kain kafan supaya nggak terus bergeser. Waktu jenazah dibersihkan, matanya masih susah ditutup. Berkali-kali dicoba tetap terbuka sedikit. Itu bikin suasana ruang jenazah jadi agak tegang. Sore itu Rama dibawa pulang ke desa. Di kampung kami, orang yang meninggal karena kecelakaan berdarah harus segera dimakamkan. Nggak boleh ditunda. Katanya kalau terlalu lama, jenazah bisa ketempelan sesuatu. Entah itu kepercayaan lama atau apa, tapi semua orang patuh. Waktu pemakaman, suasananya aneh. Cuaca yang tadinya cerah berubah gelap dan tanpa aba-aba hujan turun deras. Sesekali terdengar petir menyambar. Warga buru-buru menyelesaikan acara pemakaman karena sudah dimulai meski harus basah. Jenazah segera dimasukkan ke liang lahat. Begitu tanah ditimbun, hujan yang tadi deras langsung berhenti. Suara burung gagak mulai terdengar di area pemakaman, padahal jarang banget ada burung gagak di desa kami. Setelah pemakaman Rama sore itu, desa kami kelihatan seperti kembali normal. Orang-orang tetap keluar rumah, anak-anak masih main di sore hari. Kalau dilihat sekilas, seperti biasa saja. Hal yang paling terasa aneh justru satu, tidak ada yang jaga kuburan Rama. Di desa kami, orang yang meninggal karena kecelakaan, apalagi berdarah, biasanya kuburannya dijaga beberapa hari. Entah duduk di dekat makam, atau sekedar menemani dari jarak agak jauh. Itu bukan aturan tertulis, tapi sudah dibiasakan turun-temurun. Katanya supaya yang meninggal cepat tenang dan tidak pulang. Tapi kali ini tidak ada yang melakukannya, bahkan keluarganya sendiri. Saya sempat lewat dekat pemakaman malam pertama, cuma dari jauh, gelap, sepi, tidak ada orang. Kuburan Rama benar-benar dibiarkan sendirian. Malam pertama lewat begitu saja, malam kedua, malam ketiga pun sama. Di warung kopi, obrolan mulai berubah. Orang-orang tidak lagi membahas tentang pekerjaan atau harga pupuk. Yang dibicarakan malah hitungan malam. Ini sudah malam ke-6 ya, besok malam ke-7. Kalimat-kalimat itu sering terdengar, lalu disambung dengan diam panjang. Ada kepercayaan lama, malam ke-7 disebut-sebut sebagai malam paling rawan. Katanya di malam itu yang meninggal bisa pulang kalau ada urusan yang belum selesai. Saya sebenarnya tidak terlalu percaya hal-hal begitu, tapi jujur saja, mendengar semua itu, kepala saya jadi kepikiran. Apalagi setiap ingat wajah Rama di rumah sakit. Ekspresinya ketakutan, matanya susah terpejam, rahangnya harus diikat. Semua itu tidak bisa saya hapus begitu saja. Masuk malam ke-7, suasana desa benar-benar berubah. Sejak sore, angin terasa lebih dingin, jalanan cepat sepi, lampu rumah dibiarkan menyala terang. Saya di rumah saja malam itu, tidak kemana-mana. Sekitar tengah malam, cerita dimulai dari rumah Pak Andi. Pak Andi itu rumahnya paling dekat dengan area pemakaman. Jaraknya mungkin cuma beberapa belas meter. Sejak Rama dimakamkan, orang-orang mulai bilang, kasihan Pak Andi, rumahnya paling dekat. Tapi tidak ada yang menyangka kalau gangguan pertama benar-benar terjadi di sana. Ceritanya baru saya dengar besok paginya, tapi detailnya masih jelas karena diceritakan berkali-kali oleh warga. Malam itu sekitar jam 11 lewat, Pak Andi belum tidur. Istri dan anak-anaknya sudah masuk kamar. Pak Andi masih duduk di ruang tengah, nonton TV sambil ngopi dan ngerokok. Suasana rumah katanya normal, sampai tiba-tiba lampu berkedip-kedip. Awalnya dia pikir cuma listrik tidak stabil. Di desa kami itu biasa, tapi lampu tidak cuma berkedip, TV juga ikut mati hidup sendiri. Pak Andi berdiri mematikan TV karena takut terjadi korsleting listrik dan hendak melangkah ke kamar. Belum sempat dia ke kamar, terdengar suara ketukan dari arah jendela samping TV. Jendela kaca yang biasanya ditutup gorden. Ketukannya pelan tapi jelas. Pak Andi sempat mikir itu cuma kena ranting pohon. Tapi ketukan itu terdengar lagi, lebih kuat. Pak Andi menoleh, gorden jendela itu terbuka sedikit. Di balik kaca jendela berdiri sosok putih. Ya, pocong. Matanya menatap lurus ke arah Pak Andi. Belum sempat Pak Andi bereaksi, bagian kepala sosok itu berputar, terpelintir ke belakang, patah, dengan posisi yang tidak mungkin dilakukan manusia hidup. Pak Andi langsung teriak minta tolong. Istrinya keluar kamar bingung.
nanya kenapa Pak Andi teriak-teriak. Tiba-tiba sosok itu menghilang. Pak Andi tidak bisa menjawab pertanyaan istrinya. Katanya mulutnya seperti terkunci. Tubuhnya gemetar. Dia cuma bisa menunjuk-nunjuk ke arah jendela. Malam itu tidak berhenti sampai di situ. Setelah mereka masuk ke kamar dan menutup pintu, dari ruang tengah terdengar suara langkah kaki yang bergesek seperti kaki yang diikat. Dan itu suaranya jelas. Di kamar, istri Pak Andi tiba-tiba tidak bisa bergerak, seperti ketindihan. Dan di saat itulah, di langit-langit kamar, mereka melihat sosok yang sama. Pocong itu menempel di atas, hanya menatap ke arah mereka. Tapi tidak lama sosok itu menghilang. Pagi harinya, Pak Andi dan keluarga langsung cerita ke warga. Beberapa hari kemudian, mereka pindah ke rumah saudara istrinya. Rumah itu dibiarkan kosong. Kabar itu menyebar cepat ke seluruh desa. Malam berikutnya, sekitar tengah malam lewat sedikit, suasana desa tiba-tiba berubah. Awalnya sunyi biasa, lalu pelan-pelan terdengar suara anjing kampung melolong. Bukan satu dua, tapi banyak, bersahutan dari arah tengah desa dan tidak berhenti-berhenti. Saya waktu itu sudah di kamar, lampu masih menyala, posisi setengah rebahan. Lalu suara itu terdengar. Awalnya pelan, seperti gesekan. Saya dengar ada suara langkah kaki di dalam rumah. Bukan langkah biasa, suaranya berat dan terseret, seperti kaki yang diikat tapi dipaksa jalan. Saya langsung duduk di kasur, kuping saya pasang, saya pikir itu bapak atau ibu. Tapi jam segitu, bapak jarang keluar kamar, apalagi mondar-mandir. Ibu juga sudah tidur. Suara langkah itu terdengar bolak-balik di ruang tengah. Karena pikiran saya ke maling, saya malah jadi penasaran. Saya turun dari kasur, berdiri di belakang pintu kamar, pelan-pelan saya buka pintunya sedikit, cuma buat intip. Posisi badan saya miring, tangan nahan pintu, mata mengintip lewat celah, tapi tidak ada siapa-siapa. Ruang tengah kosong dan suara langkah itu juga tiba-tiba berhenti. Saya masuk lagi ke kamar dan menutup pintu. Baru saja saya rebahin badan dan narik guling, mata saya tidak sengaja melirik ke kaca lemari. Lemari kayu di kamar saya itu pintunya kaca bening, jadi pantulannya kelihatan jelas. Di pantulan itu, saya melihat sesuatu yang bikin seluruh badan saya merinding. Yang saya peluk itu bukan kelihatan seperti guling. Di kaca bentuknya kayak kain putih lusuh, kusam seperti kain kafan yang sudah kotor. Saya langsung nengok ke arah guling yang saya peluk. Di mata saya itu guling, tapi pas saya lihat ke kaca lagi, pantulannya tetap seperti kain kafan. Tanpa mikir panjang, saya lempar guling itu sejauh mungkin. Saya langsung memutar badan, tidur menghadap tembok, dan narik selimut sampai ke leher. Dalam hati saya mulai panik. Saya bilang ke diri sendiri, "Sudah, tidur saja, jangan mikir aneh-aneh." Saya memejamkan mata, disitulah saya mendengar suara. Dekat sekali, seperti orang bicara langsung di samping telinga. "Jar." Saya langsung tahu itu siapa. Itu suara Rama. Suara itu bilang kalau dia belum mau mati, kalau dia tidak ikhlas, kalau saya harus tahu semuanya. Nada suaranya bukan marah, tapi berat, seperti orang menahan emosi. Saya tidak berani buka mata, sama sekali tidak berani. Badan saya kaku, tapi entah kenapa saya bisa bicara. Dengan suara pelan, gemetar, saya jawab, "Ma, kita berteman baik. Aku gak ngerasa punya utang apa-apa. Kalau kamu punya salah sama aku, sudah aku maafin. Tolong ya Ma, ke tempat lain saja, jangan datang ke tempatku." Setelah itu, saya dengar seperti ada suara geraman pelan. Suara Rama terdengar terakhir kali, lebih pelan dari sebelumnya. "Kamu harus tahu semuanya." Setelah itu tidak ada apa-apa lagi. Saya tidak berani bergerak, tidak berani buka mata. Di luar, suara anjing masih melolong tidak berhenti. Saya bertahan di posisi itu sampai waktu terasa lama sekali. Saya tidak tahu jam berapa, saya cuma nunggu satu hal. Azan subuh. Begitu azan terdengar, saya langsung bangun. Badan saya lemes, kaki gemetar, saya lari ke kamar mandi, hampir tidak sempat nahan kencing. Pagi itu, desa kami nggak langsung ribut. Orang-orang masih kelihatan beraktivitas seperti biasa. Ada yang ke sawah, ada yang ke warung. Saya sendiri keluar rumah dengan kepala masih berat.
Badan rasanya belum pulih dari semalaman tegang. Awalnya saya kira kejadian semalam cuma saya yang ngalamin. Saya bahkan belum berani buat cerita ke siapapun, takut dibilang lebay. Tapi semua berubah waktu saya mampir ke warung dekat pertigaan makam Rama. Di situ sudah ada beberapa orang. Begitu saya datang, mereka langsung nengok. Salah satu dari mereka, Pak Rudi, langsung nyeletuk pelan. "Kamu juga dengar ya?" Saya bingung. "Dengar apa, Pak?" Pak Rudi nggak langsung jawab. Dia nengok ke kanan kiri dulu, baru ngomong lagi. "Semalam, Rama." Dada saya langsung sesak. Dari nada bicaranya, saya tahu ini bukan omong kosong. Akhirnya satu persatu mulai cerita. Ternyata bukan cuma saya dan Pak Andi. Ada beberapa rumah lain yang ngalamin hal aneh di jam yang hampir sama. Terutama rumah-rumah yang jaraknya nggak jauh dari makam dan rumah Rama. Bu Sari, tetangga depan rumah Rama, bilang dia lihat sosok putih berdiri di depan jendela dapurnya sekitar tengah malam. Awalnya dia kira kain jemuran jatuh, tapi waktu dia nengok lebih jelas, bentuknya kayak pocong. Posisi kepalanya miring aneh, dan wajahnya wajah Rama. Bu Sari sampai jatuh terduduk di lantai dan teriak manggil suaminya. Pak Joyo yang rumahnya 2 gang dari situ cerita, dia dengar ketukan di pintu belakang. Waktu dibuka, nggak ada siapa-siapa. Tapi pas dia nutup lagi, dia dengar suara dari luar bilang, "Aku belum mau mati." Nada suaranya juga sama. Kata Pak Joyo, kayak orang yang ngomong pelan tapi penuh tekanan. Yang paling bikin warga merinding, beberapa orang ngaku lihat sosok itu bukan cuma mondar-mandir, tapi pulang ke rumahnya sendiri. Rumah Rama yang sejak kematian itu selalu tertutup, semalam katanya lampunya sempat menyala sebentar. Ada yang bilang lihat bayangan berdiri di depan pintu lalu dengar suara pintu diketok. Mulai dari situ ketakutan jadi menyebar. Ini bukan lagi cerita 1-2 orang, ini sudah jadi obrolan satu desa. Orang-orang mulai nggak berani tidur. Anak-anak kecil ada yang demam karena ketakutan. Orang tua Rama akhirnya keluar rumah siang itu. Biasanya mereka jarang terlihat sejak kejadian kematian itu. Tapi hari itu wajah mereka kelihatan lebih tua dari biasanya. Mata ibu Rama bengkak, kayak orang kurang tidur. Bapaknya lebih banyak diam. Di depan beberapa warga, mereka akhirnya ngaku kalau sejak awal juga ngerasa ada yang gak beres. Dari kondisi jenazah, dari wajah Rama waktu terakhir dilihat, sampai mimpi-mimpi aneh yang dialami ibunya sejak hari pertama pemakaman. Tapi mereka bingung, takut, dan gak tahu harus cerita ke siapa. Sore itu, aparat desa mulai turun tangan. Pak RT, Pak RW, tokoh agama, sama beberapa tetua kampung ngumpul di balai kecil dekat masjid. Saya nggak ikut masuk, tapi banyak warga yang berkumpul di luar nunggu hasilnya. Suasananya tegang, nggak ada yang bercanda. Malam harinya mereka mutusin buat ngadain yasinan dan doa bersama. Katanya biar arwah Rama tenang, rumah Rama dibuka, warga datang satu persatu. Saya ikut duduk di barisan belakang. Sepanjang doa dibaca, saya ngerasa udara di dalam rumah itu pengap. Nafas rasanya pendek. Beberapa orang bilang dengar suara gesekan di atap. Ada yang bilang lihat bayangan lewat di halaman. Tapi semua pura-pura tenang. Besoknya, tetua kampung melakukan ritual adat yang jarang dipakai. Saya nggak paham detailnya, tapi katanya buat nutup gangguan. Lagi-lagi, malamnya tetap ada kejadian. Sosok putih itu masih terlihat di beberapa tempat. Pesannya masih sama. Bahkan ada yang bilang suaranya terdengar jelas, lebih tegas. Dia belum mau mati. Saat itu, warga mulai sadar, ini bukan sekedar arwah gentayangan yang bisa tenang cuma dengan doa. Ada sesuatu yang tertahan, dan selama itu belum terbuka, teror ini nggak akan berhenti. Nama desa kami mulai dibicarakan orang luar. Ada yang bilang angker, ada yang bilang kena kutukan. Aparat desa makin tertekan. Tokoh agama kebingungan. Semua cara yang biasa dipakai kali ini gak mempan. Beberapa hari setelah kejadian itu, saya mulai jarang keluar rumah. Tidur gak pernah nyenyak. Setiap suara kecil bikin saya refleks nengok. Sampai akhirnya siang itu Dani datang ke rumah. Saya langsung tahu ada yang gak beres dari wajahnya. Pucat dan matanya cekung. Begitu lihat saya,
dia nggak langsung ngomong, cuma berdiri di depan pintu. Saya perlu ngomong, katanya akhirnya. Saya ajak dia masuk, tapi dia langsung geleng. Jangan di sini, kita keluar sedikit. Kami jalan menjauh dari kampung, ke arah kebun kosong yang jarang dilewati orang. Sepanjang jalan, Dani nggak banyak bicara, tangannya gemetar. Begitu sampai di tempat yang agak sepi, dia langsung duduk dan nutup wajahnya pakai dua tangan. Saya tunggu, saya tahu kalau saya paksa nanya, dia malah bisa makin kacau. Beberapa menit kemudian, dia mulai bicara. Kata-katanya nggak langsung rapi, lompat-lompat, tapi intinya satu, keluarganya juga kena teror. Dani cerita malam ketujuh itu sekitar jam 12, pintu rumahnya dihantam keras. Ya, dihantam, berkali-kali. Ayahnya sampai bangun dan ngira ada orang mabuk bikin ribut. Begitu pintu dibuka, nggak ada siapa-siapa. Tapi belum sempat pintu ditutup, lampu ruang tamu langsung mati. Di saat itu, Dani melihat sendiri sosok pocong yang berdiri di ruang tengah. Wajahnya rusak, seperti habis diseret aspal. Matanya melotot, rahangnya miring. Dani bilang, meski wajahnya hancur, dia langsung tahu itu Rama. Pocong itu nggak lompat, nggak ngejar, cuma berdiri dan ngomong, "Kamu berhutang nyawa." Dani gemetar waktu cerita, suaranya putus-putus. Dia bilang setelah kalimat itu, sosok itu mendekat sedikit dan bilang satu hal lagi yang bikin dia runtuh. "Harusnya kamu yang mati." Sejak malam itu, teror nggak berhenti. Setiap malam Dani mimpi buruk, mimpi yang sama terus. Dia merasa dikubur hidup-hidup, tanah dilempar ke wajahnya, nafas sesak. Di atas tubuhnya ada Rama duduk, nindih dadanya sambil bilang, "Kamu harus mati." Dani bangun selalu dalam keadaan basah oleh keringat dan kadang nangis. Saya masih diam waktu dia berhenti bicara. Ada perasaan gak enak di dada saya. Dan sebelum saya nanya apa-apa, Dani akhirnya ngaku. Katanya dia cemburu sama Rama. Cemburu karena Rama dekat dengan pacarnya yang saat itu akan menjadi tunangannya. Sakit hati sampai akhirnya di satu titik dia gak mikir panjang. Dani datang ke seorang dukun di luar desa. Dia gak mau nyebut nama. Katanya dia cuma minta satu hal. Bikin Rama celaka, biar kapok, biar menjauh. Gak pernah ada niat buat ngehabisi. Dukun itu ngasih kain kuning kecil, ada rajahnya. Dani disuruh naruh kain itu di jok motor Rama. Katanya efeknya cuma bikin sial, bikin kecelakaan kecil, bukan mati. Dani ngelakuin itu di hari sebelum Rama kecelakaan. Dan malam itu, Dani kebetulan ada gak jauh dari lokasi kejadian. Dia lihat Rama ngebut, lalu tiba-tiba motornya oleng. Tapi yang bikin Dani gak bisa tidur sampai sekarang bukan kecelakaannya. Dia lihat sesuatu mendorong Rama. Bukan orang, sosoknya besar, hitam, dan cepat. Seperti bayangan tapi padat. Setelah Rama terjatuh, sosok itu seperti menyeret tubuh Rama hingga jauh dari motornya. Dani berdiri terpaku, kakinya gak bisa gerak. Dia pengen lari, pengen nolong, tapi badannya kaku. Dia gak cerita ke siapapun, gak ke keluarga. Dia takut, dan sekarang ketakutan itu balik ke dia lebih kejam dari yang dia bayangkan. "Kenapa kamu cerita ke saya?" tanya saya akhirnya. Dani nangis, beneran nangis, badannya gemetar. Saya gak kuat lagi. Setelah Dani selesai ngomong hari itu, kepala saya rasanya mau pecah. Marah ada, bingung juga ada. Di satu sisi saya kesel karena semua ini ternyata ulah manusia. Di sisi lain, saya lihat sendiri kondisi Dani sudah bukan seperti orang yang tenang. Dani minta tolong ke saya, bukan minta dibela, tapi minta kebenaran ini disampaikan. Katanya dia sudah gak sanggup dengan rasa bersalah dan teror yang terjadi tiap malam. Dia takut, bukan sama warga atau polisi, tapi sama Rama. Saya gak langsung jawab. Saya cuma bilang satu hal ke dia. "Kamu pulang dulu, minta ampun yang benar, doa, dan taubat." Dani cuma ngangguk, wajahnya kosong. Sebelum pergi, dia sempat bilang, "Kalau saya kenapa-napa, tolong sampaikan semuanya." Kalimat itu bikin perut saya mules. Besoknya saya mutusin buat nemuin orang tua Rama. Rumah mereka masih sepi. Begitu saya ngomong mau bicara penting, Bapak Rama langsung tahu itu bukan hal kecil. Saya ceritain semuanya pelan-pelan,
dari pengakuan Dani soal kain kuning sampai dukun dan apa yang Dani lihat di malam kecelakaan. Ibunya Rama nangis tanpa suara, bapaknya diam lama, tangannya gemetar. Tanpa banyak bicara, bapaknya langsung ngajak kami ke garasi kecil tempat motor Rama disimpan sebelum akhirnya dijual rongsok. Joknya masih ada, kami buka pelan-pelan. Begitu busanya diangkat sedikit, ada kain kecil berlipat rapi, kuning kusam, ada tulisan-tulisan aneh di situ, aksara Jawa yang saya sendiri nggak paham. Kain itu akhirnya dibungkus dan dibawa ke balai desa. Pak RT, Pak RW, tokoh agama, semua dikumpulin lagi. Kali ini suasananya beda, bukan cuma takut, tapi marah. Ada yang minta Dani dilaporin ke polisi. Ada yang bilang ini sudah kasus penghabisan nyawa. Ada juga yang bingung karena ini campur antara urusan hukum dan hal-hal yang gak masuk akal. Rencananya besok pagi Dani mau dipanggil resmi. Orang tua Rama setuju buat lapor. Tapi besoknya Dani gak ada. Pagi itu saya ikut beberapa warga ke rumah Dani. Pintu rumahnya kebuka, ibunya lagi duduk di teras. Wajahnya pucat dan dia bilang Dani gak pulang semalaman. Dia kira Dani nginep di rumah teman. Kami cari kemana-mana, ke kebun, ke tempat nongkrong, gak ada. Handphonenya mati. Beberapa orang mulai mikir Dani kabur. 2 hari setelah Dani menghilang, pagi itu desa heboh. Ada yang teriak dari arah pemakaman. Saya ikut lari ke sana, jantung saya rasanya mau copot. Begitu sampai, saya lihat orang-orang sudah berkumpul, ada yang nutup mulut. Dani ditemukan di atas makam Rama. Tubuhnya terbujur kaku, pakaian dan tangannya kotor karena tanah. Makam Rama sudah berantakan, tanahnya seperti digali tapi tidak dalam, seolah Dani sengaja menggali makam itu sebelum akhirnya meninggal. Gak ada luka jelas, gak ada darah. Polisi datang, garis polisi dipasang, tapi sampai hari itu gak ada yang bisa memastikan Dani mati karena apa. Ada yang bilang serangan jantung, ada yang bilang kelelahan. Ada juga yang berani bilang Dani mati bukan dibunuh manusia. Hasil menyatakan Dani meninggal tanpa tanda kekerasan yang jelas. Tidak ada bukti pembunuhan, tidak ada saksi yang melihat apapun di pemakaman malam itu. Keluarganya terpukul, tapi juga bingung harus marah ke siapa. Semuanya terasa menggantung. Dani dimakamkan tepat di samping makam Rama. 2 nisan itu berdiri bersebelahan. Jaraknya tidak sampai 1 meter. Sesekali masih ada cerita kecil yang beredar. Ada ibu-ibu yang bilang lihat sosok putih melintas di atap rumahnya. Ada bapak-bapak yang ngaku waktu bangun malam lihat bayangan berdiri di jendela dapur. Hanya terlihat sekilas, lalu hilang. Tidak ada yang berani memastikan itu siapa. Apakah Rama, atau Dani, atau sesuatu yang lain. Saya sendiri pelan-pelan kembali ke rutinitas. Tidur mulai membaik. Setiap kali melewati makam Rama dan Dani, dada saya selalu terasa berat. Orang tua Dani akhirnya pindah ke rumah saudaranya di luar desa. Saya tahu mereka tidak kuat tinggal di tempat yang terlalu banyak menyimpan kenangan dan jawaban pahit. Tidak ada kemarahan terbuka dari mereka ke siapapun. Mungkin karena mereka sendiri tidak tahu harus menyalahkan siapa. Anak mereka memang salah. Tapi cara kematiannya terlalu kejam untuk sekedar disebut akibat perbuatannya sendiri. Keluarga Rama juga berubah. Ayahnya jadi lebih pendiam. Ibunya sering terlihat melamun di teras. Dani mengaku hanya ingin mencelakai, bukan menghabisi. Tapi niat sekecil apapun, kalau sudah melibatkan cara-cara gelap, hasilnya tidak pernah bisa dikontrol. Rama kehilangan nyawa. Dani kehilangan segalanya. Keluarga mereka hancur, dan satu desa ikut menanggung bekasnya. Kadang saya berpikir, kalau saja Dani berhenti lebih awal, kalau saja dia cerita sebelum semuanya terlambat. Tapi pikiran seperti itu tidak mengubah apa-apa. Yang terjadi sudah terjadi. Sampai sekarang, warga desa punya keyakinan sendiri. Keyakinan yang tidak diucapkan, tapi dipahami bersama. Bahwa ada kesalahan yang tidak cukup ditebus dengan penyesalan, bahwa ada kebenaran yang tidak bisa dikubur selamanya. Saya memilih percaya bahwa Rama sudah tenang,
bahwa terornya sudah berhenti karena kebenaran sudah keluar. Beberapa cerita tidak minta diingat, tapi juga tidak bisa dilupakan. Dan desa kami akan selalu menyimpan kisah itu. Tidak tertulis, tidak diceritakan ke orang luar, tapi hidup di ingatan orang-orang yang pernah melewati masa itu. Saya salah satunya. Cerita ini mungkin terdengar seperti kisah horor, tapi buat saya ini lebih ke pengingat bahwa ada kebenaran yang tidak bisa dikubur selamanya. Niat buruk sekecil apapun punya caranya sendiri untuk menampakkan diri. Kalau kamu dengar cerita ini sampai akhir, menurut kamu, apakah semua yang terlibat sudah mendapatkan balasannya masing-masing? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Saya akan bacakan satu-satu. Kalau kamu merasa cerita ini layak untuk didengar, tekan like sebagai bentuk dukungan dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan cerita berikutnya. Saya pamit dan semoga kita semua tidak pernah menjadi bagian dari cerita yang kebenarannya baru muncul setelah semuanya terlambat.